Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Firman hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa main ke sini. Saya ucapkan terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk saya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf Pak karena mengganggu waktunya Pak Firman. Begini Bapak, saya CGP Angkatan 8. Sebagai CGP ada tugas yang harus saya penuhi, yaitu melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Di sini Pak Firman selaku kepala sekolah di SDN Sumberdawe. Tentunya Bapak selama ini banyak sekali cerita ataupun kasus-kasus yang pernah Bapak alami. Tentunya sebagai pemimpin dapat memberikan keputusan yang terbaik dan lebih bertanggung jawab terhadap anggotanya, begitu ya Bapak. Begini Bapak, ada yang yang ingin saya tanyakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Untuk mengidentifikasi, saya rasa dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Kenapa kok bisa muncul permasalahan tadi? Setelah itu kita konfirmasi ke dua belah pihak yang terjadi permasalahan tersebut. Dari keduanya tadi kita integrasi lah istilahnya. Kita tanya kenapa kok si A, misalkan guru si A, kenapa kok bisa seperti itu? Setelah selesai baru ke guru si B. Baru dari keduanya kita duduk permasalahannya di mana. Setelah selesai kita cari kelebihannya yang di permasalahan di A itu kenapa kok bisa perselisihan dengan B. Setelah ketemu kelebihan dan kekurangannya, mungkin dari sana kita cari jalan keluarnya, cari jalan tengah gimana sekiranya tidak memberatkan ke guru yang A maupun ke guru yang B. Jadi sama-sama baik. Inti dari permasalahan tadi sekiranya kembali harmonis dan guyup dalam suatu dalam suatu kesatuan lah seperti itu. Terima kasih Pak Firman, berarti mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar dan sama-sama mengandung kebaikan itu Bapak? Mungkin gini, kalau sama-sama kebaikan menurut saya memang oke, tapi kita lihat dulu lebih prioritas yang mana, lebih kebaikan yang mana yang kita lihat. Kalau sebenarnya sama-sama baik oke, tidak masalah, tapi kan dari dua tadi pasti ada yang lebih diprioritaskan. Namun meskipun ada yang lebih diprioritaskan, gimana sekiranya dari dua kebaikan tadi tidak menyinggung perasaan dari yang pertama maupun yang kedua. Seperti ada yang diprioritaskan begitu ya Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu Bapak? Mungkin pertama kita tampung dulu keluhan dari dua permasalahan tadi. Misalkan guru yang pertama keluhannya apa, maunya seperti apa dan bagaimana, kita tampung dulu. Terus yang B pun juga sama. Kita sesuaikan juga dengan kondisi di sekolah. Jika memang dirasa itu ada yang pas, kita ambil tentunya dengan tanpa menyinggung perasaan dari kedua guru tersebut. Mungkin seperti itu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus tersebut? Mungkin gini, untuk mengefektifkan permasalahan tadi, yang pertama tetap kita tampung semuanya dulu. Setelah itu kita orangkan permasalahan tadi, kita kasih tanggung jawab satu persatu. Mungkin dengan diberi rasa tanggung jawab, mungkin dia akan berubah dan lebih tanggung jawab lagi ke depannya, mungkin lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Siap. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika seperti itu yang menjadi tantangan untuk Bapak? Tantangannya mungkin karakter dari setiap guru. Karakter setiap guru tidak sama. Jangankan di sekolah, di keluarga pun juga sama seperti itu. Jadi kalau karakter kita pahami satu persatu, mungkin kita bisa sikapi gimana cara membackupnya sekiranya lebih kondusif lagi di lembaga. Berarti kita memahami keadaan ya Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun
jadwal begitu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah langsung diselesaikan di tempat begitu? Menurut saya kondisional. Kenapa kondisional? Jika permasalahan itu bisa diselesaikan di hari yang sama, kenapa tidak kita harus menunda lagi? Jika memang dirasa itu cukup berat dan dan butuh dari beberapa pihak, ya mungkin waktunya pun tidak bisa selesai satu hari tersebut. Kondisional. Ya, kondisional. Bapak, ini ada yang perlu saya ingin ketahui juga. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Firman dalam membuat keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk kasus dilema tersebut kita coba tangani dulu. Jika memang sudah dirasa kita tidak punya jalan keluar, kita kan ada kelompok kepala sekolah, mungkin kita bisa sharing. Jadi tukar pendapat antara lembaga yang lain, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kita bisa ambil dari situ. Dan mungkin dari situ nanti ada solusi untuk yang permasalahan di lembaga saya. Seperti itu. Oh, berarti ketingkat yang di atasnya satu tingkat begitu ya Bapak. Jadi yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Firman, adakah pembelajaran yang Pak Firman petik dari pengalaman tentang mengambil keputusan di antara dilema etika itu Pak Firman? Mungkin untuk yang bisa saya petik di sana, kita tidak boleh langsung ambil keputusan secara sepihak. Kita tampung semua komplain, baik itu informasi atau apa, kita tampung dulu, baru setelah itu kita eksekusi sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempatnya. Seperti itu. Baik Bapak, rasanya seru sekali hari ini curhatannya, ceritanya dari Pak Firman. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat Pak Firman sebagai kepala sekolah di SD Sumber Damai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita waktunya Bapak untuk sekedar saya melakukan wawancara, saling pengen tahu ceritanya Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak apa-apa ya Pak? Oh, terima kasih atas waktunya Pak. Begini, untuk memenuhi tugas saya juga sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Probolinggo, ini ada beberapa wawancara yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, mungkin Bapak selama ini menjadi pimpinan pernah mengalami beberapa kasus, entah itu di kelas ataupun di sekolah. Sedikit saya pengen tahu ceritanya Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di saat ada beberapa murid ataupun guru dengan beberapa masalahnya. Bagaimana cara mengidentifikasinya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara mengidentifikasi kita lihat permasalahannya, ya, permasalahan ke kasus itu, dan apabila ada perbedaan pendapat dan pendapat itu sebetulnya sama-sama baik, maka kita harus mengidentifikasi masalah tersebut dan lebih bermanfaat mana. Jadi ada dua masalah, lebih bermanfaat mana antara masalah satu dengan masalah yang lain itu. Kita harus mengidentifikasi manfaat dan keuntungannya juga mudaratnya. Kita harus selalu sharing kepada teman, ya, kepada teman, utamanya teman yang berbeda pendapat. Kita harus memberi penjelasan bahwa suatu masalah itu lebih baik masalah yang ini karena masalah yang ini ada keuntungannya demikian, mudaratnya seperti ini. Sehingga kita harus penuh, misalnya itu suatu guru punya masalah dengan guru yang lain, ada pendapat dari guru satu dengan guru yang lain, itu pendapatnya sama-sama baik, maka kita harus mengidentifikasi manfaat, asas manfaatnya. Jadi kita harus melihat kalau keputusan ini diambil, manfaatnya lebih banyak ini daripada ini. Kita harus memberi pengertian kepada guru tersebut mengenai masalah yang akan kita pecahkan. Oh, berarti tujuannya Bapak cara mengidentifikasinya itu melihat manfaatnya dulu begitu ya Bapak. Jadi kemudaratannya seberapa kecil daripada menerima dan mengerti dan memikirkan manfaat yang lebih baik, itulah faktor yang mudah menurut saya untuk mengambil sebuah keputusan dan menyelesaikan suatu masalah.
Kemudian ini Bapak dari dia, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak dari awal pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika seperti tadi. Pelajaran yang saya petik dari dilema dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama itu adalah kita akan tahu sifat dari karakter masing-masing orang atau masing-masing siswa. Jadi kalau sudah kita harus tahu karakter rekan kerja dan karakter siswa, maka itu akan mempermudah dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi semakin ada kasus seperti itu, pengalaman semakin banyak ya Bapak. Semakin banyak dan kita Mengerti itu semakin tahu yang karakter dari pribadi teman-teman atau orang-orang tersebut. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya Bapak. Saya mohon maaf jika saya telah menyita waktu Bapak. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.